A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan APSK. Pada kali ini kita akan membahas tentang mini book workshop ya. Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, langsung saja ke acara mini book workshop. Sebelumnya, sebelum ke pemateri, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu pengantar dan juga pembacaan CV sekaligus satu patah dua patah dari Ibu Direktur APSK, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh ditampilkan sekiranya, Pak? Baik, perkenalkan, saya Nur Hidayah, Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan atau APSK. Dan hari ini kami sangat berbangga hati Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas mau berkenan join dalam mini book workshop kita yang ditulis oleh Bapak Supriyansyah selaku penulis buku dari buku yang bertajuk Jejak Digital Islam, Narasi, Ideologi, dan Ritual. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir dan juga sharing tentang buku. Sepintas kita akan bacakan sedikit biografi dari penulis. Bapak Supriyansyah adalah peneliti Kindai Institute dan penulis dari buku Jejak Digital Islam, Narasi, Ideologi, dan Ritual. Dan beliau juga pernah ikut serta dalam pembuatan buku dan riset terkait dengan hobi Islami, fenomena memanah di kalangan Muslim kelas menengah urban, yang diterbitkan di tahun 2022. Beliau juga aktif menuliskan buku lain ya. Ada buku yang berjudul Haji Urang Banjar. Ya, di sana adalah teks tradisi dan pendidikan nilai di kalangan Haji Banjar di Nusantara di tahun 2019. Selain itu, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semuanya, beliau juga aktif menulis beberapa esai di berbagai media digital. Sebagaimana kita ketahui, beliau juga concern di bidang digital, khususnya di bidang digital Islam. Nah, fokus kajian memang berkisar pada masyarakat Muslim modern dan dunia digital Islam. Nah, semoga apa yang Bapak Supriyansyah hari ini ceritakan, sharing, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang sudah beliau lakukan dalam riset beliau bisa bermanfaat bagi Bapak dan Mbak semuanya. Dan tentu sekali lagi kami juga ingin memberikan informasi tambahan. Silakan next. Kami juga membantu mewadahi untuk Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang tertarik dengan buku yang merupakan hasil riset dari Bapak Supriyansyah. Silahkan dipesan melalui link yang telah tersedia di dalam presentasi ini, dan spesial promo ditunjukkan seharga 85.000 saja. Silahkan langsung menghubungi admin ataupun mengisi dari link yang sudah disediakan. Selanjutnya, kami juga mempunyai program tambahan, Bapak Ibu, ada klinik kepenulisan media. Bapak Ibu yang concern sebagai peneliti, akademisi, tetapi juga hasil-hasil risetnya ingin bisa dinikmati oleh publik dalam bentuk tulisan-tulisan opini di media massa, juga bisa mengikuti ya pelatihan bersama Bapak Suwanto yang akan dilakukan dalam kurun waktu 4
kali pertemuan itu dilaksanakan pada tanggal 11, 18, dan 25 Mei dan juga tanggal 1 Juni 2024 pada hari yang selalu berada dalam kurun waktu weekend di jam pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Bapak, Ibu yang concern untuk penulisan artikel ilmiah itu kita juga mempunyai klinik penulisan jurnal dari Sinta sampai Scopus. Beliau mempunyai ID Scopus dan tentu adalah orang yang berpengalaman. Ini juga adalah klinik dalam kurun waktu 4 kali pertemuan di tanggal 27 sampai 28 dan tanggal 28 Mei, juga di tanggal 3 dan 4 Juni 2024 di pukul 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Untuk Bapak Ibu yang merupakan anggota Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, klinik-klinik penulisan seperti ini free untuk Bapak Ibu, dan partisipan yang bukan merupakan anggota itu berbayar sebesar Rp50.000. Selanjutnya, selanjutnya kami juga akan mengadakan kolokium ya Bapak Ibu. Kolokium ini adalah sebuah usaha kita untuk memperkenalkan hasil-hasil riset dari kawan-kawan anggota LPSK yang mereka concern dalam riset-riset mereka di berbagai bidang yang berbeda. Maka kolokium yang pertama nanti akan diisi dalam temuan riset terkait dengan relasi budaya, ekologi, dan masyarakat Dayak Ngaju Ketimpun di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kita juga akan melakukan visiting researchers para anggota Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan di University of Philippines di tahun 2024 di bulan Juli. Itu diperbolehkan untuk Bapak Ibu yang bukan merupakan anggota dan diutamakan bagi anggota untuk ikut serta ya. Tentu nanti akan ada biaya-biaya yang akan dilampirkan bagi orang-orang yang berminat dalam kunjungan riset di Filipina nanti. Selanjutnya, yang terakhir ada sedikit kilat balik ya untuk Bapak Ibu. Nanti kita akan mengadakan call of paper dan kongres lebih dipercepat di bulan Agustus di Kalimantan Timur bekerja sama dengan UINSI di Samarinda. Nanti semua temanya terkait dengan Kalimantan, baik apapun itu bidang riset Anda, akan kami upayakan untuk mengakomodasi baik sejarah, kemudian antropologi, dan sebagainya. Ini adalah sedikit bocoran bagi Bapak Ibu agar bisa mempersiapkan paper ataupun artikelnya yang akan disubmit di dalam konferensi internasional di bulan Agustus nanti ya. Yang terakhir, silakan next. Bapak Ibu yang ingin join sebagai anggota Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan dan mendapatkan kartu tanda anggota, bisa langsung menghubungi admin dan juga membayarkan keanggotaan sebesar Rp300.000. Keuntungan-keuntungannya tadi seperti yang ada di awal, Bapak Ibu akan free mengikuti pelatihan yang disediakan, akan mendapatkan kartu tanda anggota, sertifikat, dan juga sertifikat keanggotaan bisa dilihat ya Bapak Ibu yang ada di dalam screen yang telah kami sampaikan. Dan keunggulan-keunggulan lain yang lebih utama diberikan kepada para anggota dibandingkan non-peserta. Demikian tadi pengantar saya, seperti kita akan kembalikan kepada pemateri kita hari ini yang sangat profesional, peneliti, seorang periset, Bapak Supriyansyah. Baik, waktu kurang lebih ada 15 menit dan akan disusul dengan Q&A 15 menit kembali ya. Silakan Bapak Supriyansyah, the screen and time is yours. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini, saya ingin cerita dulu ya sebelum menjelaskan isi buku-buku. Jadi begini, buku ini sebenarnya hasil dari kumpulan tulisan saya selama dari 2017 sampai 2023 kemarin. Tapi nggak semua. Saya kan menulis aktif itu di islami.co.
sejak tahun 2017. Nah, beberapa hasil tulisan itu juga saya kembangkan kemudian menjadi beberapa riset, termasuk yang disebutkan dua tadi. Yang pertama adalah memanah yang hobi Islami itu, terus kemudian haji orang Banjar. Nah, haji orang Banjar itu merupakan perkembangan dari hasil diskusi kami pasca bertemunya di Facebook. Jadi ketika itu saya menghasilkan tulisan. Terus kemudian, tapi haji orang Banjar itu tidak masuk ke dalam buku ini karena itu kan tulisannya khusus dan kemudian tidak tampil di Islami. Itu tulisannya di detik.com. Nah, kemudian riset Haji Orang Banjar itu muncul gara-gara ketika kami ketika tulisan itu muncul ada beberapa komentar dari teman-teman. Nah, rupanya pas di searching kembali, ditelisik lebih dalam, rupanya tulisan haji tentang orang Banjar naik haji itu sedikit sekali gitu. Jadi dan mengumpulkan banyak pengalaman orang Banjar itu rupanya sangat menarik. Itu. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian saya tidak banyak lagi berkecimpung dalam penelitian dalam ranah studi kawasan. Kawan-kawan di sini kan sepertinya cukup concern terhadap studi kawasan. Saya itu kenapa jadi mengambil ranah di dunia digital, ada dua alasan besar sebenarnya. Yang pertama adalah risetnya tidak mahal. Tidak mahal dalam artian karena saya tuh suka scrolling gitu. Jadi kalau ada duduk bentar apa segalaan, saya tuh scrolling. Nah, dari hasil itulah kemudian muncul banyak hasil-hasil tulisan tersebut yang termasuk di dalam tulisan ini. Kalau ingin melihat tulisan saya itu ada di islami.co. Setiap minggu saya menulis di sana sekitaran hari Rabu sampai Jumat. Jadi kalau saya rajin itu mungkin Rabu sudah muncul, kalau saya agak malas sedikit mungkin Jumat baru bisa muncul. Itu. Nah, hasil scrolling itulah yang kemudian berkelindan dengan pengalaman studi saya. Jadi saya itu kenapa jadi mengambil dunia digital? Karena alasan keduanya adalah karena saya itu lulusan akidah filsafat. Saya itu S1 di akidah filsafat di IAIN Antasari Banjarmasin. Nah, di waktu S1 itu saya banyak mendapatkan insight-insight terkait dinamika sosial. Nah, termasuk misalnya beberapa teori yang saya gunakan untuk menganalisa dinamika sosial khususnya di dunia digital. Nah, masuk kenapa jadi alasannya Islam, karena alasannya adalah saya itu termasuk orang yang paling suka kan mengambil sisi di mana orang yang di waktu saya kuliah itu agak jarang mengambilnya. Jadi waktu saya kuliah itu skripsi saya satu itu adalah tentang kisah-kisah di majalah Hidayah. Itu kalau sekitaran tahun 2000-an awal sampai 2010 itu mungkin familiar dengan cerita-cerita azab-azab itu. Nah, saya meneliti majalahnya. Jadi bagaimana majalah itu, kisah-kisah di majalah itu muncul sebagai membangun mitos terkait azab dan balasan baik terhadap manusia gitu. Nah, itu yang nah, kembali ke alasan tadi bahwa saya menceritakan Islam dari sisi sebagai bagian dari fakta sosial, bukan Islam sebagai ritual. Nah, kenapa saya mengambil sisi itu? Karena menurut saya itu lebih enak. Jadi pengalaman pribadi manusia dalam beragama,
bagaimana mereka mengekspresikan agama Islam. Nah, itu kemudian saya temukan banyak hal di dalam dunia digital. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik terhadap dunia digital tersebut. Mungkin sebagian besar tulisan saya di tahun 2019. Mulai tahun 2019 itu sudah mulai merambah dunia digital. Tidak banyak lagi mengulik dinamika sosial di masyarakat di dunia nyata gitu. Tapi sebagian masih ada sekali-kali, dua atau beberapa kali itu menyentuh dinamika yang ada di masyarakat. Misalnya gini, ada salah satu tema di tulisan di jejak digital ini adalah haul sesaman di masyarakat Banjar. Nah, itu haul sesaman di masyarakat Banjar itu kan luar biasa besar sekali animonya. Nah, itu kemudian saya ulik dari bagaimana media sosial membuat itu haul itu masuk ke dinamika dunia digital. Nah, termasuk kajian terbaru saya yang akan datang itu adalah haul online. Saya mengulas dua haul ulama besar di Banjarmasin, tapi versi YouTube-nya. Jadi bagaimana, walaupun di saat yang bersamaan saya tidak bisa melepaskan 100%, masih tidak bisa melepaskan 100% bagaimana pelaksanaan haul di lapangan. Jadi saya tetap riset di lapangan, saya tetap riset di kegiatan haul tersebut, walaupun fokus saya masih berpondasi pada dinamika dunia digitalnya. Nah, itu. Oke, selanjutnya itu adalah mengapa tadi beberapa sudah saya sebutkan mengapa saya menulis dinamika Islamisme. Nah, ini kenapa pilihannya ke akhirnya sebenarnya fokus dari buku ini sebenarnya Islamisme. Jadi Islamisme di dunia digital. Jadi hampir 80%, 85% lah mungkin tulisan di buku ini adalah tentang Islamisme di dunia digital. Kenapa jadi Islamisme? Kelompok Islamisme itu adalah kelompok yang mengedepankan Islam politik sebagai tujuan mereka dalam berislam. Nah, kenapa jadi Islamisme dipilih? Itu karena mereka itu punya resources, punya kemampuan penguasaan teknologi yang lebih luar biasa. Jadi mereka mempunyai kemampuan penguasaan teknologi yang jauh lebih baik dibanding kawan-kawan kita di tradisional. Tadi saya cerita soal haul di media sosial ya. Nah, sebenarnya ketika saya mengambil riset di S2 saya tentang haul online itu adalah untuk memperlihatkan bagaimana sih dinamika media sosial di kalangan Islam tradisionalis. Nah, kembali ke buku itu adalah kenapa jadi Islamisme? Karena fenomena Islamisme di dunia digital itu banyak sekali gitu. Terbaru misalkan itu masih bahkan kita dalam bahasa saya dengan kawan-kawan di kelas saya itu adalah gini. Fenomena Islamisme di dunia digital itu kita kayak masuk lumbung padi dan hanya kita sendiri yang memiliki. Jadi dan kita hanya besarnya sebesar semut gitu. Banyak sekali luar biasa fenomenanya, tapi jarang sekali yang mengulasnya lebih dalam. Hanya ada beberapa beberapa peneliti yang cukup concern itu kayak Wahyudi Akmalia, Eva Evnisa. Nah, itu kan mereka cukup concern, tapi tidak sebanyak ketika kita kalau bicara di dinamika yang lain. Nah, dan seluruh kajian, sebagian besar kajian di dunia digital itu mengulas tentang kawan-kawan di kelompok Islamisme. Paling tidak seperti kawan-kawan di kelompok hijrah misalkan. Nah, itu. Jadi fenomena itu banyak sekali dan kalau di sini saya menyebutkan bagaikan hanya setetes dari
usaha untuk mengulik fenomena Islam lebih dalam dari sudut lain. Saya menggunakan pendekatan narasi karena di sini itu adalah seperti saya sebutkan tadi, itu adalah salah satu point of view saya yang saya dapatkan kala saya kuliah S1 dulu gitu. Ini yang saya sayangkan sekarang ya. Jadi kawan-kawan di mana di jurusan saya itu kok nggak tertarik dengan fenomena dunia digital ini. Padahal teori pendekatan hal-hal yang mereka pelajari di kajian filsafat terbaru itu hampir 100% itu berkaitan dengan dunia digital. Paling tidak masyarakat modern. Gitu. Nah, itu. Jadi ide utama dalam buku ini adalah proses islamisasi yang begitu kompleks. Yang pertama itu, yang kedua adalah kehadiran media sosial dalam keberagaman kita. Yang ketiga adalah perkembangan dan keterlibatan kelas menengah di tengah kebangkitan islamisasi di hari ini. Dan keempat adalah Islamisme adalah hanya secuil wajah Islam dan wajah Islam dan media sosial. Empat ini sebenarnya sangat berkaitan dan tidak terpisah satu dan lainnya. Karena kawan-kawan misalnya gini, misalnya kalau kita pernah dengar kasus hijrah pers yang diributkan, kalau Arie Untung mempermasalahkan kenapa jadi NU kok mempermasalahkan penyematan logo NU di saat pelaksanaan hijrah pers gitu. Nah, itu saya ulas walaupun saya ulas di buku di tulisan lain, tidak di buku ini. Tapi menurut saya gini, itulah bagaimana sekarang ada banyak hal yang terjadi dalam proses islamisasi di media sosial, di dunia digital khususnya di dunia digital seperti itu. Jadi kehadiran media sosial menurut saya adalah itu sudah sangat bukan hanya mewarnai tapi turut mempengaruhi. Dalam tulisan saya terakhir misalnya kemarin publishnya itu adalah viral itu menurut saya viral dan FOMO itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan kita dalam beragama. Walaupun ada teman saya yang WhatsApp kejahatan juga begitu, Bang. Oh iya, saya tidak membahas itu menurut saya. Saya membahas adalah ketika kita beragama, ketika kita menjalankan ritual keberagamaan dan kemudian itu diupload ataupun tidak diupload, itu sebagian besar itu sangat juga dipengaruhi oleh bagaimana algoritma sudah mempengaruhi alam bawah sadar kita. Salah satu contohnya begini. Pengumuman kegiatan keberagamaan sekarang tidak selagi berkaitan pada gini. Contohnya gini. Satu majelis taklim misalkan atau langgar di sebuah wilayah. Itu biasanya langgar atau masjid itu kan mengakar pada masyarakatnya. Jadi ketika misalnya ada acara Isra Mi'raj, Maulidan, ataupun majelis taklim biasa, misalnya pengajian mingguan di Manggar tersebut, itu tidak pakai pengumuman. Sekarang pakai pengumuman. Kenapa? Karena ingin ingin menggait orang-orang luar. Nah, alasan ingin menggait orang-orang luar itu dipengaruhi oleh salah satunya oleh media sosial. Mungkin kita bisa berdiskusi soal ini, tapi itulah menurut saya kenapa, karena keinginan kita ingin menaruh kegiatan itu adalah ingin membuat keterlibatan orang lebih banyak gitu. Itu salah satunya aja. Oke. Islamisasi kompleks. Saya akan mengulas satu persatu. Jadi di buku Jejak Digital Islam saya lebih banyak sepakat dengan pendapatnya Ariel Hirianto dalam bukunya itu Identitas dan Kenikmatan, yang menyatakan bahwa istilah islamisasi sebenarnya perlu dibongkar. Nah, kalau Ariel
di dalam bukunya Identitas dan Kenikmatan itu mengulik bagaimana Halo? Ya, masih bisa didengar, Bapak? Oke. Kalau Ariel mengulik bagaimana isi pertalian antara kapitalisme dan Islam yang kompleks lewat kajian terkait budaya layar di kalangan perempuan muda kota, gitu, Muslim muda kota. Gitu. Nah, saya menguliknya lebih jauh, gitu. Jadi bagaimana fenomena budaya digital menurut saya itu juga menjadi wajah Islam saat ini. Betul. Seperti ini contohnya. Saya sepakat dengan kajiannya Ibu Fatimah Hussein soal ria dalam ketika kita mengupload kegiatan kepribadatan. Nah, menurut saya sepakat dengan itu, dan saya menguliknya lebih dalam, lebih dari sisi yang lain, bahwa mengupload itu sekarang itu bukan terkait lagi soal ria dan tidak, itu ria dan tidak itu kalau dalam kajian sosial tidak bisa diukur, gitu, karena itu kan perasaan orang. Kita hanya bisa mengidentifikasi dan kemudian mendapatkan konfirmasi itu ketika kita menanyakan. Nah, dalam kajian media sosial itu tidak hampir sulit sekali kita mendapatkan konfirmasi tersebut. Nah, yang menjadi kan adalah kenapa jadi orang mengupload itu adalah alasannya sebagian besar mereka sebutkan dalam misalnya keterangan ketika mereka mengupload itu, misalnya dalam caption itu karena adalah ingin eksistensi. Jadi nah, ketika ingin eksistensi dan ria, menurut saya itu sesuatu yang agak berbeda, gitu. Jadi ria berbeda dengan eksistensi. Nah, ekspresi dan eksistensi di media sosial sekarang tidak lagi sekedar persoalan bahwa saya bisa dan tidak, gitu. Karena itu tidak lagi menjadi bagian yang besar, menjadi persoalan besar dalam dunia digital, gitu. Nah, itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dalam buku ini juga banyak mengenai fenomena digital, khususnya dalam wajah keislaman kita saat ini. Ada beberapa hal ritual keberagaman kita yang sedikit banyak itu mulai terpengaruh atau berubah pasca hadirnya media sosial dan kemajuan teknologi di dalamnya. Islamisasi di dunia digital, khususnya di ranah Islamisme, hari ini justru dirayakan, gitu, sebagai medium atau berkompromi untuk mendapatkan Islamisme itu. Sekarang mereka begini, kelompok-kelompok Islamisme itu hadir dan bahkan kehadiran mereka itu dirayakan oleh kita, gitu, sebagai bagian dari gelombang pasang Islam di dunia digital. Padahal di saat yang bersamaan mereka juga banyak berkompromi untuk mendapatkan atau menyasar ceruk pasar yang lebih khas atau belum digarap. Dalam hal ini adalah kelas menengah. Contohnya begini. Ini contoh ya. Walaupun saya tidak mendalami 100%, maksudnya saya belum melihatnya 100%, tapi saya sudah melihat sebagian besar 80% video Felix Yao bersama Dr. Richard Lee misalkan. Itu kan dalam kajian mereka menghadirkan program itu untuk menyaingi loginnya Onat dan Habib Jafar. Nah, kalau kita lihat tema-temanya itu selalu berkaitan dengan hal-hal, kalau dalam bahasa sekarang itu relate dengan kehidupan saat ini. Kenapa jadi mengambil itu? Sebenarnya relate-nya itu adalah berkaitan pada kelompok-kelompok kelas menengah yang di saat yang bersamaan adalah kelompok yang paling besar menggunakan media sosial tersebut. Nah, jadi misalnya begini, ada satu contoh ini. Jadi
Felix Xiao di sana di saat yang bersamaan dia tidak mungkin menyatakan atau berdakwah tentang khilafah secara 100%. Narasi-narasi khilafah itu kemudian harus berkompromi atau dinarasikan dengan narasi yang berbeda ketika mereka harus mencari ceruk pasar yang berbeda, yang lebih khas gitu, yang lebih banyak misalkan. Itu. Nah, selanjutnya adalah keberislaman dan media sosial. Jadi saya ingin mengatakan juga, menjelaskan juga, menggambarkan dalam buku ini bahwa banyak model-model keberislaman kita yang saat ini adalah sedang berinteraksi, bernegosiasi, tarik-menarik, berdamai, bahkan bertengkar dengan media sosial. Jadi dalam salah satu tulisan di sini itu, dalam buku ini, kalau di waktu COVID kemarin, itu ada kawan-kawan atau Bapak Ibu semua pernah dengar tentang kasus keributan soal kartunnya Nusarara. Nah, itu orang yang pertama kali membuat keributan itu bermula, sumbunya itu dari tulisan saya. Dan ada di buku ini. Nah, waktu itu saya kan waktu ceritanya itu adalah ketika itu kawan-kawan Islami kan nelpon saya, Mas, itu ada kartun Nusarara ditayangkan di televisi, tolong tonton dong, boleh kata saya, tapi dengan satu syarat, saya mau nonton dulu, saya mau menulis, tapi harus saya menonton seluruh serialnya. Nah, saat itu kan serialnya itu adalah relay dari episode mereka di YouTube. Nah, ketika saya sudah menonton lebih dari 60 video itu, muncullah hasil tulisan tentang Islam kaku yang digambarkan dalam film Nusarara. Ini yang saya sebut bahwa model-model keislaman kita. Nah, tapi dalam tulisan itu sebenarnya kenapa saya tertarik bukan karena telepon itu, tapi pada saat yang sama, di hampir bersamaan itu saya itu rumah bersebelahan dengan ipar saya gitu. Jadi ipar saya itu punya 2 orang anak yang pada saat pagi itu menyuruh anaknya makan. Ketika menyuruh anaknya makan itu bukan lagi dengan kata-kata ayo makan dengan membaca doa makan. Tidak lagi seperti itu, tapi dengan kata-kata ayo makan, baca doa seperti bagaimana Nusa dan Rara membaca doa. Nah, ini yang kemudian menurut saya menarik gitu. Jadi media itu sedang membentuk keberagaman kita gitu. Nah, dalam membentuk keberagaman kita itu bukan hanya ada interaksi, tapi juga ada negosiasi, tarik menarik, kita juga saling berdamai dan bertengkar dalam media sosial. Contohnya misalnya terbaru soal saya tidak ingin melihatnya lebih dalam ya, karena saya belum melihatnya itu. Karena contoh terbaru misalnya soal keributan hukum musik yang disampaikan yang kemudian dipermasalahkan oleh kelompok Salafi dengan menyerang Ustadz Hadi Hidayat misalnya. Nah, itu kan adalah bagian dari saling bertarik-narik bagaimana sih musik gitu di dalam dan di mereka itu semuanya kedua belah pihak itu memanfaatkan media sosial untuk saling bernegosiasi. Oke, selanjutnya. Nah, di media sosial juga itu menjadi medium, menjadi wadah gitu, atau menyediakan wadah untuk kehadiran aktor atau otoritas baru yang hadir di tengah keberagamaan. Itu. Jadi fungsi media sosial itu adalah salah satunya itu. Keberagaman di dunia digital itu salah satu hasilnya adalah banyak aktor-aktor baru yang kemudian muncul, baik yang memiliki kualifikasi pendidikan agama yang bagus maupun yang
masih dianggap belum memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup. Contohnya begini, tapi juga di saat yang bersamaan sebelumnya itu, saudari, di saat yang bersamaan juga ada otoritas yang Masih berlanjut. diantaranya tenggelam. Halo? Ya, masih terdengar, Bapak. Oke, apa namanya? Kalau kita di televisi itu pernah muncul sosok yang namanya Ustadz Jamaah. Nah, itu Ustadz itu satu. Tapi ketika di media sosial beliau tenggelam gitu. Muncul Ustadz baru dari daerah yang serupa gitu, yaitu Ustadz Dasat Latif. Nah, itulah kemudian dan kemunculan Ustadz Dasat Latif itu lebih cepat karena di difasilitasi atau di medium oleh media sosial. Nah, yang kemudian yaitu juga beragam komunitas Islam juga memiliki preferensi dan model interaksi dinamika yang berbeda, bahkan bisa jadi tidak saling sepakat di dalamnya. Ini yang saya sebut tadi bahwa kawan-kawan di Islam tradisional itu memiliki model interaksi dan dinamika yang berbeda dengan kawan-kawan kawan-kawan yang Islamis dengan media sosial. Jadi komunitas Islam di satu komunitas Islam itu tidak selalu sama atau tidak selalu serupa dengan interaksi kawan-kawan di komunitas yang lain. Jadi komunitas Islam yang berbeda itu juga kadang sama, kadang juga berbeda. Makanya saya dalam penelitian riset saya untuk S2 saya ini juga saya sekalian ingin melihat bagaimana posisi wali di dunia internet. Sebab wali itu di dunia internet tuh sebenarnya hampir mirip dengan dunia nyata. Dia diserang, juga dia dihadirkan gitu. Nah, tapi nantilah. Oke. Nah, sekarang saya belum saya akan membahas tentang kelas menengah. Jadi kelas menengah ini menurut saya saya telah sebutkan sebelumnya bahwa adalah kelompok muslim. Kelas menengah muslimnya adalah kelompok muslim yang cukup aktif dan bahkan mereka terlibat dalam membangkitkan atau memunculkan ekspresi-ekspresi baru di dalam dunia digital. Jadi misalnya beragam kegiatan-kegiatan yang dilabeli Islam digagas oleh mereka ini gitu. Nah, untuk apa? Sebagiannya adalah untuk memuaskan selera kelas menengah. Selera mereka sendiri. Jadi mereka itu keberagamaan mereka itu kan sudah agak lebih berbeda dengan kawan-kawan di misalnya selama ini kelompok tradisional. Nah, model keberagamaan itu yang kemudian dihadirkan lewat beragam kegiatan gitu. Hijrah Fest misalnya, Halal Move, Halal Fest gitu. Atau apa namanya? Sekolah untuk pasangan muda gitu. Atau mereka itu tidak, misalnya salah satunya Maulidan, itu tidak ditampilkan Maulidan, itu dengan festival yang berbeda, dan diberi nama yang juga berbeda, Ittiba misalnya. Itu. Jadi mereka itu menghadirkan beberapa kegiatan-kegiatan baru yang dilabeli Islam untuk memenuhi selera kelas mereka. Memenuhi selera itu begini, Mas. Misalnya mereka itu kan kelas menengah, sebagian kelas menengah, kita sebenarnya mungkin bagian dari kelas menengah tersebut, itu kan kadang ingin merasa lebih ada beberapa hal yang menurut kita di dalam kajian atau misalnya di dalam majelis taklim atau di dalam ritual keberagamaan kelompok tradisional itu tidak dibahas.
Contohnya adalah mental health misalnya. Nah, ketika mental health dibahas di kajian-kajian mereka, itu adalah untuk mental health ini adalah kan isu yang besar atau misalkan isu yang concern oleh kelas menengah. Ketika di kegiatan-kegiatan tersebut diadakan, biasanya itu mengulas tentang mental health. Nah, selera itulah yang kemudian ditarik gitu. Yang artinya kan kebutuhan untuk narasi mental health itu ada di kelas menengah. Dia harus diadakan. Nah, ketika mereka mengadakan kegiatan-kegiatan Islam, kajian-kajian keislaman itu rata-rata mengulas itu. Itu salah satu contohnya saja. Posisi kelas menengah itu ada dua hal yang sangat mempengaruhi posisi kelas menengah dalam kebangkitan Islam. Itu ada dua hal. Yang pertama adalah kemampuan ekonomi, karena mereka punya kemampuan ekonomi yang cukup. Dan yang kedua adalah penguasaan teknologi media. Nah, yang terakhir adalah ritual di media sosial. Oke, ritual data sebagian besar kajian terkait ritual di media sosial itu di buku ini dibahas dari sisi bagaimana transformasi dan dinamika yang muncul di tengah masyarakat Muslim dalam penggunaan media sosial terhadap ritual. Jadi ritual dilihat sebagai bagian dari fenomena sosial sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Walaupun ritual masih sangat sedikit porsinya di sini. Nah, sebagaimana saya sebutkan bahwa karena saya adalah dari kelompok Muslim tradisionalis, itu ada beberapa ritual dari kelompok Muslim tradisionalis yang saya ulas dalam buku ini. Oke, terima kasih. Itu saja dulu. Saya serahkan kepada Mbak Nur Hidayah. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Supriyansyah. Jadi tadi menarik ya, kita disuguhkan dengan haul digital Ustadz Felix dengan tandingannya login Habib Ja'far, terus juga disinggung tentang kartun Rara ya, yang hubungannya dengan habit, terus tadi disinggung juga Ustadz Adi Hidayat, terus Ustadz Maulana yang jamaah, jamaah penggemarnya banyak ibu-ibu ya. Terus disinggung juga Ustadz Dasat Latif ini yang selalu berseleweran ya di sosmed ataupun di TikTok bahkan ya. Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Solmed ya. Ini juga dulu kita memandang Ustadz tuh hanya dilanggar dan ini mungkin bisa di kelas bawah gitu. Namun ini Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Solmed nih, Ustadz Solmed itu kayak istana rumahnya ya. Terus tadi kita banyak disinggung tentang Islam di dunia digital, bagaimana bisa menjadi dua pisau. Kita diaturkan tentang bagaimana mencari ustadz yang bersanad, kayak Ustadz Habib Profesor Quraisy Shihab, dan juga ternyata kita bisa lihat banyak orang yang bersahadat melalui digital, melalui jalur ISIS juga, itu luar biasa, sangat mengerikan. Kita juga tadi diaturkan beberapa teori sebenarnya kalau kita menyimak dengan detail. Ada Islam dan Kapitalisme Weber ya, terus menyinggung tentang teori kelas Marx, dan juga ritual itu juga bisa diiriskan dengan beberapa tokoh pemikir seperti Goethe dan lain-lain. Bapak Ibu, alangkah baiknya ini buku yang sangat arif dan sangat konferensif bisa rasanya kita diskusikan kayak gitu. Saya buka untuk termin pertama tiga penanya. Saya persilahkan, monggo. Saya Ustadz. Oh iya, Bapak Ruslan ya. Iya Pak Ustadz. Siap. Mister Dr. Ruslan, monggo silakan. Mohon maaf Ustadz. Ini silaturahmi yang lebih dominan ya Ustadz Supriyansyah Muhammad. Ini kami mengapresiasi karena 20 tahun kami di Kalimantan Selatan cukup banyak minum air Kalimantan Barito.
Yang jelas pertama kami mengapresiasi kepada Ustadzah Direktur, Ustadzah Nur Hidayah dan teman-teman panitia tentunya. Kami pertama mengucapkan terima kasih dan sekaligus mengapresiasi inisiasi dan juga mediasi dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa, bernegara, beragama tentunya. Itu yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada juga Ustadz Supriyansyah Muhammad dan teman-teman yang lain sebagai yang peduli, yang concern terhadap peradaban masyarakat kita. Ketika tadi di latar belakang Ustadz Supriyansyah itu memberikan prolognya dan spesifikasinya itu akidah dan filsafat kalau tidak salah. Ini beliau ini luar biasa, ketajaman intuisi dalam mengendus fenomena sosial. Maka beliau ini sebagai sosiolog dan antropolog ini luar biasa. Kami mengapresiasi Ustadz Supriyansyah dan ketajaman dalam memperhatikan fenomena sosial ini cukup tajam, analisa bedahnya sehingga menjadi semacam sajian kepada generasi muda yang lebih-lebih generasi milenial yang tentu kita berkewajiban untuk memberikan varian-varian sajian dalam mencerdaskan dan kesinambungan dalam berbangsa bernegara, karena dengan pendekatan-pendekatan seperti ini diantaranya generasi muda kita bisa ada asupan informasi yang imbang, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum mengupas kepada paparan sajian dari Ustadz Supriyansyah, yang jelas kami secara pribadi sangat-sangat mengapresiasi ikhtiar-ikhtiar nyata dari Ustadzah Nur Hidayah dalam memberikan ruang gerak dalam berpikir, berkarya, dan bekerja yang mudah-mudahan terus kita kembangkan dengan event-event kegiatan lainnya. Dan kami membaca sekilas akan program-program yang digalang oleh APSK itu sendiri. Kami mudah-mudahan turut memberikan warna dalam percepatan dalam mencerdaskan generasi bangsa kita, lebih-lebih di kalangan dunia pendidikan itu. Dan tentu dari buku karya-karya dari Ustadz Supriyansyah ini tentu kami ingin nanti dalam forum-forum diskusi, baik itu secara formal atau informal, pada prinsipnya sentuhan-sentuhan analisa dalam membaca fenomena sosial itu kami sangat-sangat bangga, dan tentu ini perlu ada ikhtiar yang lebih booming lagi sehingga generasi muda dalam hal ini sepengetahuan saya ada kehausan, ada kegersangan pendekatan-pendekatan sosiolog, sehingga ini perlu dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh kepada kalangan pemuda atau pelajar kita. Sekilas info, Ustadz Supriyansyah, kami punya dosen saat itu, dan juga saya sebagai alumni Antasari juga pada masa itu, artinya untuk dunia Kalimantan Selatan, dan kebetulan sekarang saya ada di Kalimantan Timur, dan mudah-mudahan nanti sinergitas kolaborasi, apakah itu dengan asosiasi peneliti studi Kalimantan, mudah-mudahan bisa kita kemas dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya saya punya dosen saat itu di Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ustadz Supri, itu Prof. Haji Nur Syam, beliau Sekretaris Jenderal di Kementerian Agama pada masa itu, juga beliau sangat-sangat sensitif dalam menarasikan, mendeskripsikan fenomena-fenomena sosial. Artinya jujur, sebagai akademisi dengan literatur-literatur yang ada, ketika disandingkan dengan hasil karya pemikiran dari para sosiolog dan antropolog itu, jujur saya katakan ada kepuasan batin tersendiri begitu, ada kepuasan batin, ada kenyamanan gitu. Itu yang kami rasakan. Jadi sekali lagi karya-karya dari Ustadz Supriyansyah ini kami tentu sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan bisa dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menembus kepada kalangan-kalangan generasi muda. Itu barangkali moderator, dan terima kasih kepada Ustadz Supriyansyah Muhammad dan teman-teman lain. Ya bismillah, mudah-mudahan sinergitas kolaborasi terus kita tingkatkan pada event-event kegiatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap. Jadi itu tidak ada pertanyaannya, semacam konfirmasi dan juga apresiasi. Langsung saja dilanjut, monggo Bapak Ibu, Mas Mbak, silahkan yang mau ada pertanyaan, kita kulitin buku tentang Islam dan media ini ya, jejak digital Islam. Silakan. Boleh kiranya saya, Bapak Moderator, ingin memantik sedikit pertanyaan kepada Bapak Supriyansyah ya, terkait dengan dunia digital Islam. Silakan, silakan. Ya, jadi Bapak Supriyansyah, seperti kita ketahui bahwa berbicara beragama dalam ruang digital itu berbicara tentang otoritas yang tidak mempunyai legalisme yang tunggal. Artinya berbicara otoritas keagamaan itu tidak dikontrol dalam satu kontrol yang tunggal. Tetapi juga ketika otoritas ini tenggelam, dia juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi kemudian pertanyaan saya adalah, dalam konteks digitalisasi keberagamaan, ISIS, dan sebagainya, ketika mendapatkan counter tandingan dari otoritas yang beragama, apakah kemudian keberagamaan dalam ruang digital itu bersifat fiksi, atau bisa diterjemahkan dan ditafsirkan dia real sebagaimana realnya dalam dunia nyata, tetapi juga fiksi dalam konstruk yang tidak bisa dibatasi dalam ruang abstrak. Anggap saja ketika orang beragama kemudian mencoba melaksanakan sholat Jumat dalam konteks menggunakan wacana jaring digital, karena pada saat itu adalah dalam konteks corona. Tetapi di konteks itu apakah antara fiksi dan nyata otoritas itu terbangun dalam dinamika dua dunia yang berbeda? Ya, terima kasih. Izin Pak Supri langsung dijawab, apa mau ditampung 3 pertanyaan dulu? Monggo Pak, terserah moderator. Kalau saya mau Baik. dijawab, ayo. Di sini baik, 3 dulu, Njek. Langsung saja yang kedua ini dari kolom chat dari Pak Fathurudin Nur. Izin bertanya, maaf baru setengah mendengarnya. Jika tadi dipaparkan kelas menengah, mohon pandangannya dengan kelas atas jika disandingkan dengan tulisan Bapak. Sekaligus saya mau berpartisipasi juga untuk bertanya mengenai tentang Islam dan media atau jejak digital Islam itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat antara fakta dan hoax itu
lebih banyak hoax. Akhirnya kita tidak bisa kita ikut arus dalam susah untuk memfilter kayak gitu. Nah, itu bagaimana masyarakat itu bisa Iya, mencari begitu dalam kayak gitu. Yang saya tahu hanya ada beberapa untuk bisa mengecek, diantaranya Google juga bisa kayak gitu. Itu yang poin A. Yang poin B tentang konsumerisme. Digital ini mengarah kepada konsumerisme yang sangat luar biasa kayak gitu, yang membuat orang itu akhirnya hedon kayak gitu. Kita lihat semisal Ustadz Dasat Latif, baju kokohnya, akhirnya banyak masyarakat yang beli juga kayak gitu kan. Terus dan lain-lain, banyak sekali, banyak. Kalau kaum hijrah itu kayak Ustadz Hanan Attaqi kayak gitu kan, celokopnya akhirnya banyak juga, bahkan orang naik gunung juga beli kayak gitu kan. Itu bagaimana akhirnya mengakibatkan ke arah hedon gitu responnya. Yang poin C tentang pembodohan media, saya rasa saya agak apatis dengan media sekarang ya. Bagaimana ngapunten ini, dulu saya melihat berita itu mencerahkan atau mententramkan, tapi sekarang kita diaturkan dengan yang tua itu korupsi, terus yang muda ada KDRT, ada tawuran dan lain-lain yang masih di tataran sekolah. Banyak malah info-info yang istilahnya kelitih kayak gitu. Lah bagaimana jenengan juga merespon itu? Nah, itu saja mungkin bisa direspon Pak untuk kita-kita nih yang saya rasa resah terhadap media itu sendiri. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, begini, saya jawab dari Mbak Hidayah ya. Jadi kalau Mbak Nur Hidayah tadi menanyakan bagaimana eksistensi kita di dunia digital itu apakah nyata atau tidak, jauh sebelum media sosial sedahsyat sekarang, sebenarnya keresahan tersebut itu sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa pengkaji media. Salah satunya adalah Zizek atau Zelensky. Jadi menurut mereka itu beragama di dunia digital. Saya sebenarnya dalam tulisan terakhir saya itu mengarah ke sana. Jadi menurut saya kita itu dalam beragama tidak lagi secara sadar. Kita itu sebenarnya tidak sepenuhnya sadar, atau kita itu tidak lagi merasakan. Dalam tulisan sebelumnya juga saya juga menjelaskan soal kita itu dalam beragama di media sosial itu tidak lagi merasakan suasana spiritual, karena dunia digital itu memiliki konfigurasi yang berbeda dengan dunia nyata. Karena dunia digital itu memerlukan orang lain berpartisipasi dalam dinamika kehidupan kita. Makanya secara bersamaan sekat-sekat pribadi kita itu diruntuhkan. Jadi tidak ada lagi sisi-sisi kepribadian. Tidak ada lagi sekat-sekat privat. Nah, itu yang kemudian kalau yang lagi ramai sekarang itu misalnya oleh pasangan yang sedang bercerai itu, bercerai itu bukan sedang. Yang telah bercerai itu yang lagi rame itu kan istilahnya dikit-dikit dikontenin gitu. Nah, itu sebenarnya adalah memperlihatkan bagaimana konstruksi dunia digital itu
itu memerlukan orang lain. Jadi untuk menarik orang lain masuk ke dalam dunia kita, atau menarik masuk orang lain dalam di kehidupan kita. Karena tidak bisa kalau dunia digital itu pribadi sendirian gitu, tuh aneh gitu. Itu tidak bisa itu. Karena apa ya? Bukan apa ya, bukan konfigurasinya, bukan pengaturan dunia digital tidak seperti itu. Jadi dunia digital itu menarik orang. Nah, oleh sebab itu cara kita melihat agama atau cara kita beragama itu sudah sedikit banyak sudah dipengaruhi oleh itu. Walaupun itu entah disadari atau tidak, atau dipahami atau tidak. Di Netflix itu pernah ada satu film, saya lupa judulnya, yang mengisahkan bagaimana kehidupan kita itu tidak lagi sepenuhnya kita sadari. Gitu. Atau misalkan ada yang mengikuti tentang kekisruhan TikTok di Amerika. Nah itu kan sebenarnya kritiknya adalah arus informasi yang begitu banyak itu mempengaruhi cara pandang orang lain. Oke, oleh sebab itu kalau menurut saya kembali mencoba untuk menjelaskan soal pertanyaan dari Mbak Nuridah tadi adalah gini, kalau Zizek dan Zelensky itu mengisahkan bahwa kita beragama kita itu sudah masuk dalam model aliran listrik dan jaringan kabel yang itu kemudian mempengaruhi kita. Jadi kita beragama tidak lagi sesadar dulu, entah itu kita sadari atau tidak, atau misalnya kita itu menyadarinya atau tidak. Jadi keputusan kita, cara kita beribadah misalnya, itu tidak lagi seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada yang di awal puasa kemarin, itu ada salah satu pendakwah yang sangat populer, saya sebut saja namanya ya, Halimah Al-Idrus misalkan. Halimah Al-Idrus itu menyebarkan satu meme yang berisikan bahwa selama ini cara kita membaca Allahumma lakasumtu itu bukan salah, tidak pada tempatnya. Jadi kalau dulu misalnya Allahumma lakasumtu itu sebelum kita makan, baca dulu Allahumma lakasumtu gitu. Nah sekarang oleh Halimah Al-Idrus itu dibantah gitu. Nah konstruksi ibadah kita kemudian banyak berubah gara-gara satu meme tersebut. Gitu. Nah walaupun itu hanya satu dari sisi konteks narasi ya. Padahal kita dengan Halimah Al-Idrus itu tidak punya koneksi yang serupa dengan guru agama yang dulu mengajari kita atau menyuruh kita menghafal Allahumma lakasumtu. Jadi nih, kalau dulu kan Allahumma lakasumtu dihafal pas SD nih kan. Itu dengan guru yang memang tersambung atau bertemu gitu kan, atau mengajari kita ngaji gitu. Atau kita tahu orangnya. Gitu. Padahal kita dengan Halimah Al-Idrus tidak pernah bertemu muka, bahkan melihat mukanya Halimah Al-Idrusnya tidak pernah kan gitu. Nah, tapi apa yang kita pelajari dulu itu langsung runtuh hanya lewat satu meme. Itu. Jadi relasi kita dengan otoritas baru ini itu berbeda dengan kalau dulu gitu. Gitu. Jadi kita dengan mudah, kalau istilahnya Hefner itu, kita tuh sekarang beragama kayak masuk ke supermarket. Jadi kita masuk ke supermarket, kita milih mana-mana model keberagaman yang mau kita jalankan. Gitu. Dan kita bisa meninggalkannya atau mengambilnya sesuka selera kita. Itu yang kemudian saya sebut di penjelasan sebelumnya bahwa kita beragama itu menyesuaikan selera kita. Itu adalah penjelasan Hefner. Nah,
Ke pertanyaan kedua soal bagaimana dengan kelas atas. Begini, semua kelas sosial itu memiliki gaya dan cara keberagamaannya sendiri-sendiri. Walaupun sekatnya itu blur, sebagaimana dalam seluruh kelas sosial. Jadi kelas sosial itu kan tidak seperti kelas apa? Kelas itu tidak seperti sekat kelas yang ada ruangan gitu. Kelasnya itu sekat kelasnya itu blur. Bagaimana kelas atas? Saya teringat pada satu cerita penelitian teman saya yang sedang meneliti tentang bagaimana kelompok Muslim di high capitalism. High capitalism itu kelompok-kelompok yang uangnya mereka sudah memiliki, ya orang-orang yang kalau dalam bahasa kawan-kawan sekarang tuh sudah memiliki financial freedom. Itu mereka yang sudah kerjanya adalah saham gitu kan, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Nah, kelompok ini menurut teman saya itu sebenarnya hampir mirip dengan kelas menengah, bahkan mirip sekali. Tapi perbedaannya adalah mereka ini kebiasaannya itu lebih privat. Mereka tidak lagi banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat massal. Mereka biasanya membentuk satu kelompok-kelompok kecil atau bahkan belajar agama secara privat. Gitu. Contohnya begini, ini salah satu contohnya ya. Ada yang lihat kontennya anaknya siapa namanya itu? Artis perempuan yang kawin dengan suaminya yang cucunya punya Bluebird itu siapa? Aduh, siapa? Bukan. Nikita Willy. Nah, Nikita Willy itu kan di salah satu kontennya nih ya, itu mendatangkan ustadz privat untuk mengajari anaknya mengaji. Nah, model keberagamaan mereka di kelas atas itu lebih seperti itu. Atau misalnya seperti kawan-kawan Rahel V-nya misalnya. Mereka itu pengajian, itu kalau tidak lagi di masjid atau mereka menyewa aula hotel, itu kelas menengah sih. Kalau kelas atas itu mainannya itu pengajiannya di Singapura, ini kata teman saya ya. Dan saya tuh ketawa berat gitu. Pengajiannya sambil liburan ke Singapura atau sambil liburan di Maldives gitu. Ngajak satu ustadz habis pengajian berenang. Nah gitu cara mereka beragama itu seperti itu. Jadi kelompoknya agak lebih kecil tapi hampir mirip dengan gaya-gaya kelas menengah. Menurut dari kajian teman saya seperti itu. Saya tidak pernah bertemu langsung, tapi saya mendengarkan cerita dia gitu. Seperti itu dong. Jadi kata menurut dia gini, misalnya atau contohnya gini, salah satu contohnya ya. Salah satu penambang batu bara di sini misalnya ya. Itu kan dia punya pesawat jet pribadi ya. Nah, ketika 2 hari terakhir sebelum bandara Jeddah itu ditutup, mereka berangkat haji tuh pakai pesawat sendiri. Nah, jadi mereka itu lebih kecil, lebih privat, tapi tetap dengan gaya hedonnya. Nah, menjawab tadi pertanyaan persoalan hedon tadi. Ini mengarah pada hedon ya, mengarah pada konsumerisme, orang akhirnya hedon. Begini, ini apa ya? Di dalam buku ini sebenarnya ada beberapa dibahas di dalam beberapa di beberapa contoh di beberapa judul tulisan di sini. Jadi gini,
hedon itu sudah jadi seperti tadi sebenarnya, sudah jadi ciri khas. Jadi gini, mereka itu hedon bukan karena media sosial, bukan hanya karena media sosial, tapi karena gini, karena sebagian besar mereka itu sudah terpapar atau sudah menjadi bagian dari masyarakat modern. Masyarakat modern itu kan lebih pada bagaimana menghabiskan, bukan bagaimana. Jadi spending money. Mereka itu bagaimana menghabiskan uang. Nah, bagaimana mereka menghabiskan uang, lalu kemudian kenapa jadi hedon pilihannya? Padahal itu kalau kita secara umum itu atau kan melanggar kan, melanggar etika agama bahwa membuang-buang Nah, menurut saya gini, relasi kita dengan hal-hal yang ada di dunia digital itu berbeda dengan hal-hal yang hubungan kita dengan hal-hal yang bersifat agamis selama ini itu berbeda ketika itu masuk ke dunia digital. Salah satunya adalah otoritas agama di dalam media sosial itu di dunia digital itu lebih cenderung ini karena saya ingin mengambil kajiannya Ariel. Jadi otoritas itu mau tidak mau atau dia diperlakukan lebih pada gaya idol. Kalau kita mungkin Daya pernah dengar kajiannya Imas ya soal Taki Malik gitu. Nah, itu kan mirip itu. Jadi bagaimana Taki Malik itu dijadikan idol oleh kelompok kawan-kawan di kelas menengah gitu. Jadi kelas kehidupan Taki Malik kemudian dikonversi atau diduplikasi ke kehidupan kita. Salah satunya adalah mengikuti gaya hidup dia gitu. Nah, misalnya bajunya yang mirip kayak kita misalnya suka dengan Korea. Nah, itu kan perlakuannya mirip dengan kita kawan-kawan itu dengan Taki Malik gitu. Nah, kajiannya Imas itu tuh menyebutkan itu gitu. Jadi otoritas itu sudah diperlakukan seperti idol. Jadi mereka itu, nah ini yang kemudian masih di Winsuka yang membahas Hanan Ataki itu saya lupa siapa. Aduh. Oke. Yang membahas Hanan Ataki itu menyebutkan bahwa Hanan Ataki itu mengkapitalisasi dengan gaya dia berpakaian, kupluknya, gaya bajunya, bahkan model buku-bukunya gitu. Nah, itu kemudian Hanan Ataki secara sadar mengkapitalisasi itu gitu. Nah, di saat yang bersamaan kita juga melihat bagaimana mereka juga menyadari itu bahwa dan menggunakan itu untuk menarik massa. Contohnya seperti ini. Di beberapa konten di beberapa konten Felix Xiao, misalnya Felix Xiao itu menggunakan topinya Luffy misalnya, atau bajunya itu Gundam gitu. Itu mungkin secara tidak sadar kita mungkin sering tidak menyadarinya, padahal bagi orang sebagai peneliti kita harusnya sebenarnya melihat itu adalah usaha Felix Xiao untuk menarik kawan-kawan penyuka One Piece gitu. Kan para wibu di Indonesia ini luar biasa gitu. Saya tuh termasuk orang yang bersedih ketika Akira Toriyama meninggal ya. Gitu. Itu dengan dia memakai topi Luffy ketika berdakwah itu kan mengkonfirmasi satu sikap idol kan, artinya bahwa ini harus dianukan gitu. Itu. Nah, jadi itu salah satunya.
Karena akhirnya tidak lagi tidak lagi apa namanya kagum ketika misalnya bajunya Das Latif itu dijual, hanya sebagian-bagian dari anunya aja. Misalnya kalau Taki Malik itu kan jualan saffron ya, itu salah satunya. Nah, soal kabar bohong dan pembodohan media itu bisa jadi satu jawaban. Begini, kalau tip dan trik saya mungkin tidak menjawab bagaimananya ya, tapi saya ingin menganukan bahwa kita itu sebenarnya di dalam keberagamaan kita di dunia digital itu sama persis dengan apa yang kita hadapi di dunia digital di ranah lain, yaitu itu kita kebanjiran media, kebanjiran informasi. Nah, akses kita bukan akses kemampuan kita untuk memfilter itu semakin merendah karena yang difilter kebanyakan gitu. Dan di saat yang bersamaan ingatan kita juga pendek gitu. Itu. Jadi ini contohnya gini ya. Saya berani bicara ini karena seiring pengalaman saya. Misalnya kasus yang baru ini misalnya soal musik gitu. Itu mungkin bisa bertahan lama, tapi walaupun lama dia bertahan lama, tapi ketika dia sudah selesai, sudah tidak lagi menjadi perbincangan. Orang itu tidak mungkin sudah hilang gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya media itu sekarang kan ini khususnya media media mainstream ya maksudnya ya. Bagaimana terjadi adanya pembodohan media. Media mainstream sekarang kan itu lebih banyak menduplikasi berita-berita yang ada di media sosial. Itu. Jadi misalnya ada berita media sosial terbaru diduplikasi. Coba lihat kalau kita membuka berita tentang artis gosip-gosip artis sekarang. Itu pasti ada potongan konten media sosial si artis tersebut gitu. Nah, itu. Jadi menurut saya pembodohan media itu bukan hanya karena kita salah, bukan karena kemampuan kita untuk memfilter juga semakin lemah dan semakin sulit, tapi di saat yang bersamaan media juga tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai ini media mainstream ya, tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi atau menjadi fungsi penyebar media, informasi yang bagus gitu. Nah, mungkin karena alasan persoalan waktu dan lain-lain ya, karena harus berkejaran kan. Kalaupun berkejaran dengan media sosial, mereka juga harus berkejaran dengan media sosial. Kalaupun kan media sosialnya sudah sulit sekali dikejar gitu. Nah, berita hari ini kan kalau di koran itu terbitnya besok kan. Kalau sudah besok itu sudah berita basi kalau bagi kita sekarang. Nah ini yang kemudian menurut saya media juga punya tanggung jawab itu, dan di saat yang bersamaan kita juga harus mulai belajar untuk bisa lebih baik dalam memfilter kabar-kabar tersebut. Soal memfilter ya bahwa dengan kemampuan media ya, ini menurut saya gini, logika kita juga harus ditingkatkan gitu. Logika membaca media gitu. Maksudnya kabar-kabar bohong itu ini kalau dalam yang disampaikan oleh Safe Voice itu bahwa mereka itu sebenarnya memiliki sebagian besar kabar bohong itu memiliki konfigurasi yang serupa. Nah, jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi model konfigurasinya itu yang harus ditingkatkan. Jadi misalnya bahwa model-model kabar seperti ini biasanya bohong. Gitu. Atau ya tadi kita belum terbiasa, kemudian akhirnya kembali ke persoalan bahwa kita belum banyak terbiasa untuk mengecek ulang informasi yang kita dapatkan. Oke, mungkin itu dulu.
Terima kasih. Siap. Ya, Bapak Ibu, Mas Mbak, silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup, silakan. Oke, Pak Muhammad Faturuddin Nur, silakan. Izin masih Halo. Saya bisa masuk belum, Mas? Maaf. Sudah. Halo. Masih di mute. Oh iya, Afwan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi para pembicara juga para hadirin di sini sudah banyak sekali memberikan pertanyaan bahkan pernyataan dari Bapak yang pertama tadi, dan juga terima kasih pada Ibu Nur Hidayah yang sudah banyak memberikan apresiasi terhadap kita bisa bertemu sampai hari ini. Kebetulan saya terlambat tadi, mohon maaf, dan juga moderator, terutama Pak Supri. Gini pertanyaannya, menyambung pertanyaan tadi, tapi ada sisi yang berbeda, yaitu tentang framing. Framing itu saat ini gimana ya? Ketika saya dengar lagi barusan ini itu seakan-akan tadi disandingkan kembali. Nah, kalau disandingkan berarti itu jadi masalah besar menurut saya. Kenapa? Karena kita belum mengkonfirmasi siapa sih yang kita sandingkan tersebut. Contoh, salah satu sandingannya adalah ISIS tadi. Setiap kali framing yang tidak senang selalu kita sandingkan dengan ISIS. Padahal ISIS tadi adalah bukan agama, bukan organisasi Islam. Bahkan sudah dikonfirmasi oleh sang pembuatnya, yaitu Kementerian Pertahanan Amerika, mereka adalah sang pembuatnya. Sehingga apapun yang ada keluar di sana itu adalah bawaan dari mereka. Nah, sehingga ketika nanti dari bilang Pak Supriyansah tadi keberagaman kita dalam menyampaikan informasi, terutama media sosial, percepatannya, itu sudah dikonfirmasi padahal. Cuma kita belum bisa menangkap keseluruhannya. Karena ketika ada disebutkan ISIS, itu pastinya lah ini Islam ya. Islam lah. Padahal bukan. Tapi dia sebuah itu. Nah, sehingga di pertemuan seperti ini saya sangat senang sekali ketika kita mengetahui, oh rupanya ada info yang kita tercecer mungkin. Kita tercecer sehingga info tersebut kita bisa sampaikan di sini. Itu saja sih kayaknya. Sedangkan kelas atas tadi, saya terima kasih kepada Pak Supriyansah sudah menyampaikan kelas menengahnya, sehingga saya nanti tadi berpikir, apakah bisa kelas atas tadi juga sebagai orang yang dia terlalu banyak punya waktu dalam pekerjaannya, tapi ketika ada masa kosong, maka di masa kosong itulah dia perlahan-lahan mengklik sesuatu yang sudah tren saat ini. Contoh, downloadnya Ustadz Felix mungkin, atau yuk ngajinya Ustadz Felix, atau siapa tadi? Das Atlatif mungkin. Apalagi Das Atlatif ketika berada di sebuah forum di Metro ya, kalau tidak salah. Yang ditanyai oleh beberapa orang sehingga Sujoyo Teodo terpatahkan kalimat beliau. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu mungkin kelas atas tadi terpenuhi hasratnya bahwa saya perlu juga informasi, bukan hanya kelas menengah aja. Mungkin itu pendapat saya, mohon maaf Pak Supriyansah. Mungkin itu juga bisa menambahkan informasi bagi saya bahwa rupanya ada juga yang seperti Bapak Supriyansah sampaikan sampai ke Maldives dan sebagainya. Demikian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini makin dalam. Moga langsung ditanggapi. Mohon Pak Supriyansah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fahrudin atas pertanyaannya. Jadi begini, soal framing ya. Framing itu dalam kajian sosial itu hanya bisa dilawan oleh critical thinking. Jadi berpikir kritis. Jadi cara kita melihat, makanya tadi bahwa kalau Safe Voice misalnya bicara soal bagaimana ketika mengetahui kabar ini bohong atau tidak, itu soal kita sudah terbiasa bahwa ketika konfigurasi pesannya seperti ini, maka kemungkinan untuk menjadi kabar bohongnya lebih besar. Kalau framing itu lebih rumit sebenarnya, kalau menurut saya, karena
dia menggunakan dinamika logika yang ini ada istilah rasional, ada istilah rasional, ada istilah logis. Nah, framing yang digunakan oleh kawan-kawan ISIS misalnya itu lebih banyak dia menggunakan sistem logika yang bagi orang yang memahami cara mereka berpikir itu benar gitu. Itu makanya seperti ini contohnya. Bagi kita mungkin bunuh di bom atau menjadi pengantin bom bunuh diri itu salah. Tapi dalam sistem logika mereka itu benar. Nah, itu yang menurut saya itu framing. Nah, framing ini hanya bisa dilawan itu lewat critical thinking, nanti berpikir kritis. Oleh sebab itu, menurut saya pendidikan kita terhadap perlawanan dalam melawan kabar bohong ini mau tidak bisa melepaskan dari fungsi pendidikan. Mengembangkan atau mulai mengajak masyarakat muslim untuk lebih berpikir kritis terhadap bagaimana framing-framing yang muncul di media itu memang harus menjadi pesan besar dalam dalam dinamika muslim kontemporer. Jadi muslim kontemporer itu bukan hanya soal menjadi muslim kontemporer itu bukan hanya soal menjadi lebih soleh secara pribadi, gitu. Tapi juga kemampuan untuk memfilter dan membuat memiliki kemampuan berpikir lebih kritis terhadap menghadapi framing-framing yang ada itu lebih juga menjadi bagian dari keberislaman kontemporer. Nah, makanya menurut saya gini, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kerumitan persoalan framing itu adalah mau tidak mau kita akan melibatkan berpikir kritis gitu. Karena ya tadi framing itu tetap menggunakan sistem logika yang sama. Jadi logika yang sama, sistem logika yang serupa gitu. Walaupun mungkin bagi kita yang tidak masuk dalam tidak memahami atau tidak memiliki sistem logika yang serupa, tidak memahami dan apa yang mereka lakukan. Nah, itu menurut saya. Jadi kemampuan berpikir kritis menjadi poin penting di sini dalam melawan framing-framing yang akhirnya membawa pada dinamika kehidupan muslim yang buruk gitu. Itu mungkin itu saja. Oh ya, soal tadi ya, soal kelas tadi. Soal kelas tadi menurut saya gini. Ya, sebenarnya mereka di kelas atas itu sebenarnya ya tadi memang memiliki waktu lebih banyak, lebih panjang. Tapi persoalan besarnya adalah bukan persoalan, maksudnya perihal kondisi mereka tersebut itu akhirnya dan kondisi tersebut itu akhirnya seperti yang saya bilang, mereka itu memiliki model keberislaman yang hampir serupa dengan kelas menengah, di mana misalnya saat memperlakukan atau bukan memperlakukan menghadapi Islam, menghadapi ajaran Islam yang ada. Jadi mereka itu karena punya kemampuan dan kemampuan ekonomi dan kemampuan penguasaan teknologi yang cukup, akhirnya membuat mereka itu lebih mudah untuk mengakses informasi-informasi. Nah, oleh sebab itu gaya mereka dalam menghadapi informasi-informasi keberagamaan itu seperti yang saya sebut tadi, apa yang disebut Hepner bahwa beragama saat ini itu seperti masuk ke supermarket gitu. Kita itu masuk ke supermarket dan mereka itu masuk ke supermarket dan kemudian memilih-milih. Sebenarnya ini bisa dilihat dari kawan-kawan kawan-kawan yang kebanjiran informasi, misalnya kayak kelompok mahasiswa sekarang. Ada saya punya teman di Banjarmasin itu, di satu sisi dia mengupload
status WA-nya ya, status WA-nya itu saya lihat mengupload ceramahnya Guru Zuhdi, salah satu ulama besar di Banjarmasin. Ya, tapi di saat yang berikutnya dia mengupload Khalid Basalamah, itu kan kalau secara logika itu berbeda, dua kutub yang berbeda gitu. Tapi ya bagi mereka itu tidak lagi seperti itu. Nah, memang keberagamaan saat ini itu meruntuhkan sekat-sekat ideologi atau sekat-sekat ajaran yang dulu konfigurasi keberagamaannya yang seperti dulu. Jadi kalau dulu misalnya kita lebih pada ideologi atau manhaj yang kita jalankan, misalnya kita NU, Muhammadiyah. Nah sekarang itu tidak lagi seperti itu. Mereka lebih lepas, lebih tidak lagi terikat pada sekat-sekat itu, walaupun di saat yang bersamaan mereka masih merasa terikat gitu. Walaupun tapi secara tidak sadar mereka juga membebaskan diri mereka untuk mengakses informasi-informasi yang menurut logika mereka itu tidak mengapa gitu. Padahal makanya tadi relasinya dengan otoritas juga berbeda. Kalau kita misalnya berguru pada Guru Zuhdi, kan tidak mungkin kan kita mengupload Khalid Basalamah yang anti ziarah gitu. Itu yang menyebut bahwa ziarah itu bid'ah kan, itu aneh, bin ajaib gitu. Tapi bagi mereka itu tidak mengapa gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perbedaan-perbedaan seperti ini menjadi wajah keberagamaan kita. Kita tidak bisa lagi menyangka bahwa inilah Islam saat ini. Oke, mungkin itu. Siap, Ahmad. Ini mungkin gimana waktunya, Bu Direktur? Masih ada atau gimana? 5 menit untuk pertanyaan terakhir ya. Gimana? 5 menit untuk Bapak Surawan ya. Oh iya, monggo. Bapak Surawan, silakan. Terakhirnya. Bapak Surawan, silakan bisa Oke, makasih. Mohon maaf, agak kebetulan bareng kegiatan ini. Ya, saya sangat tertarik dengan tema diskusi ini, dan bagi saya untuk wilayah Kalimantan pada umumnya ini akan menjadi sesuatu yang penting ya di kalangan anak muda. Bahwa mereka ternyata ketika kita melihat dari perspektif yang lain, apa yang dilakukan mereka selama ini itu sudah masuk dalam wacana yang global. Mereka bermedia sosial, mereka mengkonsumsi misalnya seperti ceramah-ceramah keagamaan, mereka melakukan flexing, mereka nongki-nongki di kafe, itu ternyata ada impact dan lain sebagainya. Nah, saya berharap sebenarnya diskusi-diskusi ini tidak hanya sebatas mungkin kalau di daerah Jogja ya, di Jogja itu sudah biasa tema-tema seperti ini, di Jawa sudah biasa. Tapi kalau di Kalimantan untuk mahasiswa seperti mahasiswa S1 ini sangat penting menurut saya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman di asosiasi bisa mengembangkan jaringan lagi, sehingga masuk pada kayak contoh di tempat kami itu ada mata kuliah namanya kajian kontemporer, kajian isu-isu agama kontemporer. Ini bisa masuk wacana seperti ini bisa masuk di kalangan mahasiswa S1. Nanti suatu saat insya Allah saya bisa mengajak teman-teman asosiasi untuk bertemu dengan mahasiswa S1 khususnya di prodi saya di PAI. Kemudian untuk Ustadz Supriyansyah ya. Iya, terkait isu-isu yang tadi sempat disampaikan seperti film Ustadz. Ya, saya sangat setuju sekali Ustadz bahwa Ustadz Supriyansyah. Agama itu sekarang ditampilkan bukan ranah value lagi, tapi kepada tadi Mas moderator juga menyampaikan sudah kepada hedonisme budaya, sehingga mereka itu ya bahasanya berjualan, tetapi
dibalut dengan perspektif agama. Baju koko dan lain sebagainya itu kalau yang branded dari yang dibawa oleh Ustadz itu sempat laku. Lah, ini perlu sebenarnya masyarakat kita itu perlu dicerdaskan bahwa seperti ini itu bukan lagi pada ranah agama murni, tetapi sudah ada sudah ada kepentingan yang lain. Saya yakin Ustaz Supriyansyah sangat sadar ya ketika di Banjar budaya agamis di Banjar itu kuat sekali, apalagi masalah berpakaian. Bahkan Banjar itu lebih ke Arabian dari kalau saya sebagai orang yang di Kalimantan itu sangat Arabian sekali, bahkan lebih soleh sekali. Nah, kan seperti itu, lebih soleh seperti itu. Kita kalau misalnya di Jogja agak susah sih ketemu dengan teman-teman yang seperti itu. Tapi kalau di Kalimantan itu sangat kelihatan sekali, sangat kental sekali antara yang Muslim dengan yang non Muslim. Nah ini kan seolah-olah selesai dengan seperti itu, dengan berpakaian seperti itu selesai, dengan ngomong seperti itu selesai. Agama itu kan seperti itu. Jadi ini mohon responnya sajalah. Bagaimana kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwa ya ini penting, tapi ada yang jauh lebih penting dalam sebuah agama, misalnya kayak gitu. Itu, terima kasih Ustadz Supriyansyah. Lanjut, monggo, silakan. Langsung direspon, silakan Pak Sud. Oke, terima kasih Pak Surawan. Oke, menurut saya gini, saya agak ribet ini memang. Ke titik ke soal agama, bagaimana agama itu ditampilkan di kita. Seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, bahwa agama di dunia digital itu ya diekspresi. Jadi dia mau tidak mau harus menarik orang untuk melihatnya. Dulu ada satu penelitian misalnya gini. Satu penelitian soal bagaimana perubahan sikap orang terhadap tanda centang 2 biru di WhatsApp. Dan ketika tanda centang 2 itu jadi ketika ada dunia baru berupa media sosial, kita beradaptasi. Nah, oleh sebab itu menurut saya keberagamaan kita saat ini itu menurut saya tidak bisa atau tidak mau untuk berhadapan dengan persoalan bahwa kita itu tidak lagi mementingkan nilai. Jadi ekspresi itu bagian dari keberagamaan. Nah, apakah ini buruk? Nah, ini pertanyaannya kan mengarah ke sana. Apakah ini akan menjadi sesuatu hal yang buruk? Menurut saya itu kita belum ketemu saja soal konfigurasinya. Jadi cara kita beragama itu mau tidak mau memang berbeda ketika sesuatu hal baru masuk di dalam agama. Contohnya gini, saya berikan contoh lagi ya. Ketika Bible itu akhirnya dicetak, itu muncul Protestan. Apakah Protestan buruk? Saat itu ya. Nah kemudian perubahan itu kemudian mengarah pada kalau dalam bahasa keren kata orang itu menemukan keseimbangan. Dia akan menemukan equilibrium. Itu jadi kemungkinan saat ini kita masih belum bisa menemukan bagaimana sih keberagamaan di dunia digital yang di saat bersamaan juga mempengaruhi keberagaman kita di dunia nyata itu menjadi lebih baik, atau tidak mengurangi model-model inti-inti dari keberagaman kita selama ini. Gitu. Saya berikan contoh lain lagi ya, supaya saya tidak terlalu. Jadi gini,
Kalau dulu ada teori yang mengatakan bahwa matinya kepakaran akibat media sosial. Artinya perubahan adanya media sosial itu mengakibatkan, salah satu akibatnya adalah orang pengetahuan itu jadi semakin didemokratisasi, jadi semakin demokratis gitu. Jadi semua orang berhak untuk menyampaikan ajaran atau agamanya atau informasi yang dia punya gitu. Nah, di saat itu menurut teori tersebut kepakaran itu akhirnya runtuh. Nah, saya termasuk orang yang tidak percaya itu sepenuhnya. Menurut saya kita belum menemukan saja bahwa menemukan bagaimana keseimbangan kehidupan ketika kita berhadapan dengan media sosial. Kalau dulu saya menutupnya dengan kata-kata Sokrates kalau nggak salah, kalau nggak Sokrates Plato lah, ya, bahwa apabila media tulis menjadi, apabila ilmu itu ditulis, maka kita akan kehilangan pengetahuan karena kita tidak lagi mengingatnya. Pada saat itu mungkin ketika ilmu ditulis itu kan cara kita mengingat menjadi berubah. Itu di saat yang bersamaan cara kita mengingat, menghafal ilmu itu berubah, menurun. Nah, media sosial juga seperti itu. Menurut saya di saat yang bersamaan juga kita kan mengalami perubahan besar dalam keberagamaan ketika media sosial masuk. Nah, mungkin saat ini adalah tugas kita untuk menemukan titik seimbangnya seperti apa. Sosok otoritas baru yang muncul dengan kehadiran media sosial itu tidak bisa dibendung gitu. Tapi yang di saat yang bersamaan usaha kawan-kawan yang menghadirkan kembali ceramah-ceramah guru suhdi atau guru sekumpul yang lewat seliweran di TikTok dan lain-lain itu juga bagian dari usaha menghadirkan satu model tuan guru di media sosial. Nah, titik seimbang itu mungkin belum nyampai ke kita. Mungkin akan dirasakan oleh generasi selanjutnya gitu. Tapi ya itulah tugas kita untuk menemukan titik seimbang itu. Jadi menurut saya ya tadi bahwa keberagaman kita harus, mau tidak mau kita kan keberagaman kita itu sudah seperti ini. Perubahan nyata sudah kita alami. Nah, sudah tugas kita untuk menemukan keseimbangan tersebut. Terima kasih. Luar biasa ya. Tadi itu value filosofinya tinggi sekali ya. Saya rasa sebagai itu supaya terlihat bijak saja. kelihatan filsafatnya sekarang. emang Pamungkas itu filsafat itu paling enak sebagai Pamungkas. Memang kalau kita melihat basis massa jamaah itu emang variatif ya. Kalau kita melihat ke Kalimantan tuh tuan guru banyak haul-haul yang luar biasa ya. Tapi kalau bergeser ke Jawa itu kan menarik ya. Bagaimana kalangan-kalangan jamaahnya itu kayak Gusikdam, Info Pusat itu kan lebih kepada kalangan anak muda yang sifatnya juga bisa mu'alaf, bisa bertato dan lain-lain yang mau ke arah menginsafi sebuah keislamannya kayak gitu. Saya rasa ini menarik ya. Apalagi kalau bergeser ke Jogja itu kan masjid dijadikan ngaji filsafat kan. Ini juga variasi-variasi juga jamaahnya luar biasa. Saya rasa ini menarik ya. Sebagai nanti ini mini workshop buku ini akan kita lakukan setiap bulannya 1 kali kayak gitu. Di tengah-tengah kita ada klinik metodologi, ada klinik menulis media dan klinik klinik jurnal tentunya kayak gitu. Nanti ditutup dengan kolokium riset. 1 bulan kita akan ketemu sekitar 2 sampai 3 kali.
untuk membahas tentang kemajuan dan keilmuan itu sendiri. Sebelum saya tutup, Pak Supri dan Bu Nur Hidayah minta tolong closingnya. Gue Pak Supri yang sah lebih dulu, silakan. Jadi keseluruhan closing statement-nya mungkin ya, Pak. Saya juga. Pak Supri. Oh ya, gitu. Oke. Closing statement yang tadi. Saya sekarang cuma terima kasih banyak sudah diundang atas dan apresiasinya terhadap buku saya. Kalau yang mau membeli silahkan hubungi panitia. Terima kasih banyak dan saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kata-kata dan hal yang mungkin yang salah atau tidak nyaman didengar atau ketika dalam penyampaian saya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak semuanya, khususnya kepada kawan-kawan asosiasi, Ibu Nur Hidayah dan kawan-kawan. Luar biasa, terima kasih banyak sudah mengapresiasi buku saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Nur Hidayah. Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supriyansyah selaku peneliti Kindai. Teman-teman juga boleh ya untuk melihat hasil-hasil riset dari teman-teman peneliti Kindai dan buku-buku lain yang sudah diproduksi oleh Bapak Supriyansyah Muhammad. Dan saya juga mengingatkan kembali bahwa nanti ada klinik penulisan media dan juga klinik penulisan artikel jurnal untuk Scopus. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung masuk ke dalam grup kita di calon member asosiasi peneliti, dan tentunya kami ucapkan terima kasih seluruh partisipan sudah bergabung bersama di pagi menuju siang hari ini. Terima kasih Bapak Naufal, kami kembalikan moderator. Oke, baiklah, karena mengingat waktu dan di Kalsel itu 1 jam lebih ya, jadi saya rasa ini cukup. Sebelumnya izin untuk dokumentasi, Bapak Ibu bisa on cam dulu. Wah, kelihatan ya, ternyata. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang belum absen silahkan absensi untuk kita proses nanti sertifikatnya dan lain-lain. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sekali lagi saya ucapkan selesai ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Supriyansyah, terus Direktur APSK, Ibu Nur Hidayah, dan juga beberapa yang bertanya, luar biasa pertanyaannya, menusuk ya. Jadi, dan responnya juga, saya nggak kebayang tadi responnya bisa melampaui zamannya ya. Jadi betul sekali bahwa kita hidup itu kalau tidak menulis kita akan meninggal. Sedangkan kalau kita menulis kita punya 2 nyawa. Pram tuh bilang bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian kayak gitu. Saya rasa itu sebagai pukulan kepada kita untuk terus bisa meneliti dan menulis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi dengan event-event dari APSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supri, terima kasih rekan-rekan semua.